Halo, ketemu lagi dengan saya Wasis OKB, Otak Kata Bicara di podcast saya hari ini. Masih dengan orang yang sama, Kang Sony, pegiat alam bebas. Ini senior luar biasa ini. Jadi saya semakin banyak tahu soal alam bebas ya. Soal gunung. Ini masih ngomongin gunung ya, masih nanti belum kita ngomongin hal yang lainnya. Karena alam bebas ini, alam ini sungguh luar biasa luasnya. Tidak hanya gunung, laut pun juga bagian dari alam. Goa, tebing, semuanya bagian dari alam. Dan hari ini masih ngelanjutin soal orang yang tersesat. Karena episode sebelumnya Mas Sony ngomongin kalau orang tersesat itu harus ngapain gitu kan. Itu kita ngomong masih secara teknis. Sifatnya adalah survival, bagaimana bertahan hidup di alam bebas sambil menunggu tim SAR yang menolong. Nah, ini agak dihubungkan dengan mistis ini, Mas. Soal orang yang tersesat. Horor. Soal horor. Menurut Mas Sony gitu kan, orang tersesat di alam bebas khususnya di gunung itu apakah benar ada hubungannya dengan sesuatu yang gaib gitu? Jadi kita dari awal dulu, orang tersesat itu pasti ada sebabnya. Tersesat karena mungkin dia ketika jalan itu terlalu terburu-buru. Kemudian mungkin karena dia tidak konsentrasi pada jalan, karena gangguan cuaca, sehingga akhirnya dia ketika berjalan itu menyimpang atau tidak sesuai dengan jalur yang direncanakan. Yang intinya sebenarnya semua itu karena keteledoran ya. Awalnya secara personal itu karena keteledoran kalau saya menyimpulkan. Tadi saya sebutkan karena gangguan cuaca, karena alam yang tidak mendukung. Tapi kalau kita tidak teledor dengan adanya gangguan alam, harusnya kan kita berhenti dulu. Iya sih ya. Baterai perjalanan malam, baterai senter itu udah tidak berfungsi misalkan. Kemudian ada senter cadangan yang nyalanya kurang terang. Karena dia pengennya cepet nyusul temennya yang di depan, dengan kondisi penerangan yang terbatas, dia tetap nekat, itu juga bisa salah jalur. Iya. Kemudian karena hujan, kemudian kabut, dia terburu-buru, dan kebetulan mungkin di depan itu pas ada persimpangan. Karena ada persimpangan, ada jalur yang lurus, dan kebetulan yang pas belok kiri itu bekas ada ranting kering yang patah, sehingga menghalangi jalur. Iya. Seolah-olah itu kan sebuah tanda, sehingga dia ambil jalur yang kosong, yang lurus. Itu juga bisa tersesat. Kemudian kalau yang sebelumnya saya pernah sedikit memberi kritikan tentang tanda-tanda pada sebuah jalur pendakian, yang bisa membuat kita bodoh. Jadi gini, ini mungkin agak kembali lagi mundur. Walaupun di gunung itu jalurnya sudah ada tanda-tanda jalan, karena kita itu penggiat alam bebas, kenapa kita tidak belajar mengenali alam, medan, kemudian kita belajar bagaimana orientasi, bagaimana kita belajar navigasi, kan seperti itu. Sehingga kita tidak hanya mengandalkan jalur di depan mata atau tanda jalan, tapi harus beberapa saat sekali kita harus orientasi medan. Oh, posisi kita bener, kita arah ke sana, ayo jalan lagi, kan seperti itu. Sambil belajar terus. Jadi nggak cuman jalan cepet-cepetan sampai tujuan seneng-seneng, enggak. Tapi dalam perjalanan itu kita harus juga tetap koreksi, tetap sambil belajar sehingga terkontrol perjalanan kita itu. Oke, kita kembali ke tentang apakah orang tersesat itu juga gara-gara
sesuatu. Iya, yang tidak kelihatan. Iya. Ini versi saya sendiri. Dengan segala keterbatasan ya, saya mungkin sedikit agak melenceng dari buku, agak melenceng juga mungkin dari nasihat-nasihat atau pesan-pesan dari orang-orang tertentu. Jadi kalau saya nyimpulkan gini, makhluk gaib, oke, saya percaya ada. Harus percaya. Makhluk gaib itu ada. Kemudian bisa menyebabkan seorang penggiat alam bebas atau pendaki tersesat dan hilang. Mungkin juga bisa. Cuman berdasar pengalaman saya, sebenarnya awal dari orang tersesat itu adalah keteledoran. Ketika dia teledor, dia tersesat, dia panik, dia kalut dengan kondisi tertentu. Bisa juga akhirnya dia halusinasi. Dari hasil halusinasi, orang itu akhirnya pikiran kan macam-macam. Bahkan ketakutan atau dia berpikir ke arah gaib itu pasti muncul. Dengan munculnya pikiran itu, otomatis dunia kita dengan dunia yang faktor tadi itu akhirnya nyambung. Dengan itu nyambung, akhirnya walaupun sedikit atau banyak, faktor gaib itu mempengaruhi si orang yang lagi panik itu. Jadi bukan orang dengan pola pikir atau pada kondisi pikirannya itu normal, kemudian tiba-tiba dia terseret di dunia seperti itu, enggak. Karena dia teledor, dia panik dengan kondisi tertentu, akhirnya sesuatu itu nyambung dengan pikiran dia. Keseret. Iya. Saya kok arahnya ke situ. Penyebabnya utama adalah keteledoran. Iya sih ya, kalau kita kondisi otak normal, akal sehat, jarang sih kita berpikir sesuatu yang aneh-aneh, itu jarang. Sekarang aja kalau kita kondisi normal gini terus kita pengen lihat sesuatu ya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ketika kita kosong, ya saya tadi omongkan ya, ketika kita kosong rodok ngelamun atau apa, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang lewat. Ya memang ada sebenarnya. Tapi pada kondisi tertentu ketika antara dunia nyata dan yang tadi itu nyambung. Ya. Kalau nggak nyambung ya nggak lah. Ya karena kasihan juga ya. Gaib selalu disalahkan kan, kasihan juga. Iya. Seolah-olah beliau-beliau itu menjadi kambing hitam. Iya. Ini lo pomone dirasani ini ya pegel saja nih. Jangkrik kok aku wae to sing disalahke. Padahal iku raimu dhewe. Padahal aku lho wong Gurlinggo. Mungkin kan bisa juga ada tim penolong atau dari temennya si orang tersesat tadi. Iya. Mungkin dia bisa sesuatu dengan ilmu-ilmu tertentu lah. Atau mungkin indigo dan sebagainya. Pas dia melihat kondisi korban atau apa kok seperti itu, kemudian dia nyambung di sebelahnya kok ada itu, yang dituduh yang sebelahnya. Padahal dimanapun hal-hal atau beliau-beliau lah istilahnya, itu kan juga ada di kota, di desa, di hutan, di sungai kan juga ada. Dimanapun tempatnya sih. Ada. Berarti istilah kalau nggak pengen dicubit jangan nyubit dulu. Ya, itu contoh aja logika kita jatuh dari kendaraan di jalan aspal sepi, tanpa disadari di arah berapa meter gitu ada orang lagi nongkrong. Masa kita mau nyalahkan orang? Itu kan juga tidak, kan karena dia yang teledor. Biasanya kan kita ini kalau di dunia gaib itu kan kadang gitu, ada orang hilang ditemukan, terus karena punya kemampuan tertentu di sebelah orang yang hilang itu tadi mungkin sampai meninggal, ada sesuatu yang disalahkan sesuatunya. Oh ini gara-gara kamu misalkan. Tapi itu pun saya juga tidak menguasai, saya juga tidak paham. Tapi yang jelas kalau orang tersesat, orang hilang itu karena keteledoran. Alam pun tidak bisa disalahkan. Wah ini gara-gara kabut, ini gara-gara badai, enggak. Seharusnya si manusianya yang tahu bahwa kabut, badai, ya perjalanan harus dihentikan, cari tempat yang aman atau mungkin ditunda. Itu lebih masuk akal. Iya. Sih. Jadi jangan selalu menyalahkan di kondisi sekeliling kita. Iya.
Ya memang enak nyalakan orang lain itu enak. Nyalakan kondisi sebelah kita itu paling enak. Ada orang hilang di gunung ini, wah gunungnya angker. Lah naik gunung Desember, badai. Kok yang disalahkan angkernya? Ya karena cuacanya yang tidak mendukung, ngengkel, nekat. Nah, masuk akal sih. Coba ketika kita naik gunung pas habis musim hujan itu kan, tapi belum musim kemarau bener. Itu kan asik, nggak ada hujan, nggak ada badai, bunga mulai mekar kan gitu, masih sejuk, ada embun, ada kabut. Lah kita naik bulan Desember, badai, hujan, angin. Tapi memang nggak ada salahnya sih Mas ya. Teman-teman pendaki gunung itu selalu melihat gunung itu mistis, memang mereka nggak ada salahnya. Dari sudut pandang yang lain saya juga setuju kok. Iya toh? Iya. Ya biar alam itu tetap lestari, nggak ya, diremehkan, nggak diacak-acak, nggak dirusak. Biar mereka juga tahu diri gitu kan. Sebagai pendaki juga kita bersandingan dengan yang tidak kelihatan, kita juga harus pahami itu kan gitu. Walaupun itu pohon, walaupun itu batu, itu sungai, itu kan tetap harus kita hormati. Tapi jangan disalahkan gitu. Iya. Sungai hanyut, ada orang hanyut di sungai, yang disalahkan sungainya. Sungai banjir tidak begitu bisa renang kok masuk sungai ya hanyut. Coba kalau dia pakai pelampung, pakai perahu ya tidak apa-apa, kan berarti teledor. Coba kalau dia tidak masuk, tidak renang ya aman, nggak terjadi. Iya, tidak mungkin kita enak-enakan nongkrong di warung tiba-tiba sama penghuni sungai diseret terus masuk sungai, kan juga tidak mungkin. Adat istiadat setempat harus kita hormati. Iya, itu ada rincian atau penjelasan dari kode etik yang kemarin itu ada di situ, ada poinnya, adat istiadat penduduk setempat harus kita hormati, itu ada. Bisa jadi adat istiadat setempat harus kita hormati, ya gunung itu juga punya adat. Iya. Itu. Kita harus menghormati, bukan ada sesuatu yang kelihatan loh. Jadi ada misalkan contoh gini aja, karakter pohon kan tidak sama. Ada beberapa tempat itu yang kebetulan karakter pohonnya gampang patah. Terus ada beberapa yang lapuk, dan ketika kita buat tenda atau istirahat di wilayah situ kemudian ada angin, pohonnya tumbang, bukan berarti terus yang nunggu pohon atau pohonnya terus mencelakakan kita. Enggak, ya teledor. Kenapa kamu bikin tenda di bawah pohon yang gampang patah kan gitu. Yes. Nah, saya pernah kok malam itu mau tidur itu tenda itu kayak dikerumuni orang banyak, cangkul-cangkul. Wah, itu perasaan atau Mas Sony ngelihat? Agak ngantuk. Kondisi lelah. Kondisi lelah, agak ngantuk. Jadi akhirnya pikiran juga agak kacau, menyimpulkan sesuatu. Ya tergesa-gesa juga. Bahkan saya nggak berani keluar dari tenda. Memang suaranya kayak orang kerja bakti banyak. Besoknya lagi, tapi kondisi sudah tidak lelah. Tak intip. Di sekitar saya itu kalau siang itu ternyata ada banyak bulatan-bulatan tanah itu loh. Kayak hampir kayak pasir. Itu ternyata ciri khas tanah kalau seperti itu, di bawahnya banyak cacing. Ketika malam, babi hutan itu semua cari cacing di situ, grog, gali-gali tanah. Awalnya wah ini apa ini, hantu Romusa atau apa kayak gitu. Nah, ternyata babi hutan, dia gali-gali tanah untuk cari cacing-cacing itu. Cari makan dia. Iya. Jadi jangan keburu disimpulkan bahwa itu gaib. Walaupun sebenarnya gaib itu ada. Ada, tapi jangan sedikit-sedikit gaib, sedikit-sedikit gaib. Tersandung batu gaib. Ada rumah atau tenda kejatuhan sesuatu gaib. Padahal bisa juga kelelawar bawa buah kemudian jatuh kan gitu. Ada penjual bakso di atas gunung, itu sering sekali. Burung pelatuk. Oh, tiktok. Itu kan burung pelatuk itu. Bunyinya. Iya. Tapi karena kondisi capek, kemudian ada rasa
khawatir atau takut, kemudian angin itu agak merubah bunyi itu. Kan angin kenceng juga. Seolah-olah loh, di atas gunung kok ada penjual bakso kan gitu. Kemudian biasanya habis maghrib itu ada perempuan menangis di pinggir sungai. Itu kan sejenis apa itu? Ada kayak ketika dia loncat pohon ada kayak sayapnya, tapi itu kulit. Itu hewan sebenarnya. Hewan. Dia bunyinya nguk karena kena angin. Seolah-olah kayak perempuannya lagi nangis kan gitu. Oh. Atau kadang kalau dia mungkin pas masa-masa kawin ya, untuk mengundang lawan jenis itu kan dia sempat berteriak-teriak kayak bayi yang lagi nangis. Mirip ya? Iya, karena sayup-sayup angin, gema, tebing, jurang, kan kayak bayi yang lagi nangis juga. Banyak hal yang memang kita harus belajar di sana. Jangan sedikit-sedikit dikaitkan dengan gaib. Walaupun gaib ada, dan kalaupun ada yang bilang nggak percaya, saya percaya, saya juga ngalami. Di gunung saya sering dengar itu beberapa kali, nah itu suara gamelan. Beberapa kali loh. Yeah. Bahkan di gunung yang sama saya juga dengar suara itu. Di sebelah tak lihat ya udah ada orang nikah, ya orang wong kawinan, orang nongang. Lah kok suaranya sama tekan dua waduh ya? Bisa juga, tapi tetap tadi kan kita harus berpikir dulu secara rasional. Ya. Gunung mana? Pertanyaan saya gitu. Ini sudah di puncak. Iya, puncak gunung mana? Kalau gunung Penanggungan, Kawi, Wilis, Panderman, kan cuma berapa kilo ke penduduk setempat. Iya. Malam misalkan, malam itu angin laut. Sementara berarti kan angin dari selatan ke utara. Ya kan? Ketika posisi puncak kita tidak terlalu tinggi, kemudian di sebelah selatan itu ada perkampungan yang kebetulan ada hajat dan terbawa angin, kan bisa juga. Tapi saya nggak nyanggah loh kalau mungkin itu benar-benar memang gaib. Cuman saya belum pernah nemui kan gitu. Berarti kesimpulannya orang tersesat di gunung itu sebenarnya tidak selalu ngomongin yang gaib. Iya. Prinsipnya adalah keteledoran secara personal. Iya. Terlalu apa ya? Terlalu bersemangat. Bersemangat karena kondisi sebenarnya dia tidak mampu atau peralatannya lagi. Iya. Kondisi cuaca seperti itu, kondisi lelah, kurang tidur, kadar oksigen tipis. Akhirnya kan pola pikir itu kan sudah nggak seperti orang normal. Sedikit-sedikit dikaitkan. Mungkin terlalu banyak lihat film horor. Jadi ini mas, kesimpulannya apa buat teman-teman kita ini yang sekarang mungkin mendengarkan gitu kan, yang selalu berpikir bahwa gaib itu penyebabnya. Jadi mindsetnya ini kita harus berpikir seperti apa. Jadi segala sesuatu yang terjadi ketika kita perjalanan naik gunung atau di alam bebas itu, kita harus berpikir secara logika dulu. Kemudian di sisi yang lain, kita tetap percaya bahwa alam itu bukan benda mati. Jadi kita juga harus bisa membawa diri, kita juga harus saling menghormati, yang fungsinya nanti agar kita itu kalau di alam bebas, niat dan tujuan serta apa yang kita lakukan di sana itu memang ke arah sesuatu yang hasilnya baik. Kita tidak sombong, kita tidak arogan, jadi seperti itu. Maksudnya secara logika kita tetap gunakan, tetapi kita juga harus sadar bahwa kita di sana sebagai tamu dari alam itu. Seharusnya sebagai tamu juga harus menghargai. Iya, walaupun kita tidak paham yang dihargai itu siapa, tapi karena kita di sana sebagai tamu di tempat yang sangat berbeda ketika kita di kota, berarti kita juga
jangan sembrono, jangan arogan, kita juga harus tahu diri sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ini dulu teman-teman yang bisa kita omongkan. Kita ketemu di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih.